Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kumalasari, NIM 19091041. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 Universitas Pendidikan Mandalika di SMA Negeri 8 Mataram. Adapun di sini visi dan misi SMA Negeri 8 yaitu visi religius, jujur, unggul, dan mampu bersaing secara global. Adapun misi mengembangkan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan akhlakul karimah yang membumi di kalangan peserta didik maupun pendidik. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang senantiasa meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengakses dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang konseptual dengan kebutuhan diri dan masyarakat melalui implementasi pendidikan berbasis masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung dengan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman, damai, harmonis, dan nyaman untuk menggairahkan semangat belajar bersama murid, guru, dan masyarakat. Yang kelima, terselenggarakannya program pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta mampu bersaing secara global. Deskripsi usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. 1. Membangun perilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Yang kedua, membangun rasa saling menghargai keberagaman agama, bahasa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup regional. Yang ketiga, membangun dan menyediakan pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan era global. Yang keempat, membangun keterampilan menyimak, membaca, dan menulis dan berbicara dalam berbahasa. Yang kelima, mengekspresikan diri dan menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam kegiatan seni dan budaya baik individual maupun kelompok. Yang keenam, berpartisipasi dalam menjaga sarana dan prasarana baik di sekolah atau di tempat lain dengan penuh kesadaran akan kepentingan bersama. Adapun struktur sekolah organisasi SMA Negeri 8 Mataram. Struktur organisasi SMA Negeri 8 Mataram ini yaitu komite sekolah, kepala tata usaha, wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana dan prasarana, wakasek humas, koordinator dan bimbingan konseling, yang terakhir wali kelas, guru, dan karyawan. Deskripsi usaha implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK, yaitu melakukan ikrar pendidikan karakter. Yang kedua, membuat data guru, membuat dan melakukan tata tertib guru, mendata daftar wali kelas. Deskripsi kegiatan 3S atau sapa, senyum, dan salam. Kegiatan 3S ini merupakan suatu budaya yang sudah menjadi kebiasaan yang dimana hal ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan SMA Negeri 8 Mataram ini, baik oleh siswa maupun oleh guru serta pihak lainnya. Adapun deskripsi sekolah termasuk siswa memiliki prestasi akademik dan bagaimana cara strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Di SMA Negeri 8 Mataram ini, beberapa prestasi akademik. Dalam mencapai prestasi akademik itu sendiri, sekolah memiliki strategi untuk mencapai prestasi akademik, yang dimana dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan kepada siswa atau siswi yang berprestasi. Adapun hasil atau deskripsi sekolah memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Prestasi non-akademik yang dimiliki SMA Negeri 8 Mataram ada beberapa seperti tari, paduan suara, voli, futsal, pramuka, paskibraka, PMR, dan silat. Untuk mencapai segala prestasi non-akademik ini dengan cara memberikan fasilitas untuk latihan di sekolah maupun di luar sekolah.
Deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam di SMA Negeri 8 ini dilakukan secara baik, seperti pada umumnya. Seragam dikenakan sesuai dengan jadwal dan harinya, yang dimana jika siswa tidak menggunakan seragam sekolah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jika siswa tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya, maka siswa akan diberikan teguran secara tertulis, dan jika tidak mengikuti aturan ini secara berkelanjutan, maka akan dipotong poin sesuai dengan ketentuan tata tertib di sekolah. Deskripsi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi di SMA Negeri 8 ini sudah sangat maksimal karena sekolah menyediakan fasilitas, website, dan media sosial lainnya yang dapat membantu dan memudahkan siswa untuk mencari informasi untuk pembelajaran. Adapun administrasi di sekolah SMA Negeri 8 Mataram ini sudah terdata dan tercatat dan diarsipkan dengan baik, serta komunikasi sekolah sudah terjalin baik dengan guru maupun siswa. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua, siswa, dan komite sekolah. Dari hasil wawancara dengan Wakasek Kesiswaan, hubungan sekolah, orang tua, dan komite sekolah berjalan dengan baik, yang dimana pihak sekolah membentuk sebuah tim dari pihak sekolah yang dimana orang tua dan komite sekolah dapat berkomunikasi dan mengetahui informasi mengenai siswa. Oleh karena itu, hubungan antara sekolah dan komite sekolah berjalin dengan baik dan harmonis. Deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusinya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa yaitu 1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada tata tertib. Yang kedua, meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya pembelajaran atau proses belajar mengajar atau bolos. Yang ketiga, berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam belajar mengajar maupun istirahat. Yang kelima, merokok selama masih mengenakan seragam sekolah di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menggunakan alat komunikasi elektronik atau HP dalam kegiatan pembelajaran atau evaluasi tanpa izin. Yang ketujuh, melakukan pelecehan atau penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan, maupun peserta didik lainnya. Yang kedelapan, membawa senjata tajam atau sejenisnya yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, membawa atau mengonsumsi, mengedarkan obat-obat terlarang atau narkoba maupun minuman keras baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun sanksi oleh sekolah yaitu berupa 1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Yang kedua, peringatan secara tertulis. Yang ketiga, pemanggilan orang tua atau peserta didik. Yang keempat, skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran. Dan yang kelima, dikembalikan kepada orang tua atau wali. Yang keenam, dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami oleh peserta didik di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah yaitu 1. Kurangnya fasilitas yang memadai sehingga kurangnya keinginan siswa untuk mengikuti kegiatan non-akademik. Yang kedua, kegiatan yang saat ini dibatasi oleh situasi pandemi sehingga sekolah membatasi kegiatan-kegiatan non-akademik yang berada di sekolah. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah berusaha dan mencoba memberikan fasilitas yang ada meskipun belum bisa mengcover seluruh organisasi yang ada di sekolah. Dan pihak sekolah di masa pandemi ini berusaha memberikan pelayanan secara daring yang dimana siswa dapat melakukan atau menerima pembelajaran secara daring. Adapun kegiatan non-akademik ini di sekolah sekiranya dilaksanakan
jika ada agenda-agenda tertentu, dan di sekolah pun sudah memfasilitasi fasilitas sesuai protokol kesehatan. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Mataram ini, satu, lebih mempersiapkan untuk kejuaraan atau lomba. Yang kedua, program OSIS. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yaitu ada pramuka, ada basket, musik, gendang beli, remus, basket, dan lain-lain. Peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang pertama, peraturan tata tertib guru. Yang kedua, peraturan tata tertib siswa. Yang ketiga, kode etik siswa. Deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, kehadiran siswa. Yang kedua, pakaian seragam sekolah. Yang ketiga, etika sekolah. Yang keempat, etika, estetika, dan sopan santun. Adapun kegiatan seremonial di sekolah. Jenis kegiatan seremonial di sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal yang diadakan di SMA Negeri 8 Mataram. Yang pertama, upacara bendera di hari Senin, upacara bendera di hari-hari nasional, Imtak pada hari Jumat. Adapun deskripsi kegiatan seremonial di sekolah saat ini, di SMA Negeri 8 Mataram ini, untuk acara seremonial sekarang dibatasi, seperti upacara pada hari Senin ditiadakan dikarenakan kondisi pandemi. Adapun kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan di SMA 8 Mataram ini hanya dalam memperingati hari-hari nasional seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Guru. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik dan pembiasaan positif ini yang dilakukan di SMA Negeri 8 Mataram itu yaitu 1. Membiasakan siswa untuk mengucapkan salam jika bertemu dengan bapak atau ibu guru. Yang kedua, membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membiasakan siswa menggunakan seragam yang rapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, siswa menggunakan dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Yang kelima, membiasakan diri untuk selalu disiplin dan tepat waktu dalam mengikuti kegiatan sekolah. Yang keenam, membiasakan siswa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Yang ketujuh, memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Upaya kegiatan praktik dan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini sudah menjadi budaya, kebiasaan, dan pembiasaan yang mencerminkan siswa memiliki budi pekerti yang dimana peran guru sangat penting dalam memberikan ajaran dan yang positif kepada siswa. Adapun di sini lampiran, yaitu pelepasan PLP 1 di SMA Negeri 8 Mataram oleh dosen pembimbing lahan. Ini pada saat penerimaan surat kepada pihak sekolah mitra. Dan yang kedua, adapun lampiran tersebut, observasi pengamatan kultur sekolah dan wawancara dengan guru dan staf lainnya. Adapun yang ketiga, observasi dan wawancara mengenai peraturan dan tata tertib sekolah dengan vokasi kesiswaan dan seremonial Hari Guru, HUT PGRI, dan ulang tahun SMA Negeri 8 Mataram. Adapun di sini adalah dokumentasi kegiatan pengambilan kartu ujian di SMA Negeri 8 Mataram oleh siswa. Dan yang terakhir, penarikan mahasiswa PLP 1 kelompok 8 di SMA Negeri 8 Mataram oleh dosen pembimbing lahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.